Jadi tiba-tiba kayak gitu kan, wah kaget ya. Terus ya dari yang aku selalu merasa diriku si itik buruk rupa, tiba-tiba dibilang, oh kamu unik banget. Gitu. Aku merasa aku udah ngasih lebih dari 100% effort untuk mencintai yang ini dan yang ini, kok gini ya gitu. Jadi mulailah aku ngerasa kayak, ya hidup nih gini doang. Nah jadi mulai banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya dalam diriku. Akhirnya aku mencari. Butuh konseling yang private gitu ya mungkin. Butuh. Tapi aku ngerasa yang benar-benar fulfilling itu adalah waktu aku bersama engkau dan bukan engkau gitu loh. Terus aku sangat bersyukur bahwa aku yang tadi udah hopeless, udah mau bunuh diri itu, menemukanmu aku kok jadi hopeful. Aku jadi happy. Orang banyak yang bilang, kalian tuh pasti ya di rumah tuh enggak gitu. Nggak pernah teriak-teriak kalau berantem. Ya enggak lah. Nggak mungkin gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol dengan Kak Ria. Kak Ria ini dari Warna kemarin nawarin dari podcast Fix Mantap, akhirnya kita ke Bandung. Waduh, thank you ya udah sampai datang ke Bandung. Kita samperin Kak Ria buat ngobrol-ngobrol karena Kak Ria nih ternyata pengalaman spiritual, pengalaman dengan Tuhannya nggak bisa kita kulik terlebih dalam di podcast sebelumnya, jadi kita bisa ngobrol lebih dalam di sini. Soalnya saya benar-benar pengen ngobrol sih tentang pengalaman Kak Ria. Jadi basicnya Kak Ria sendiri dulu apa sih dulu? Maksudnya dari keluarga memang udah Kristen atau gimana? Udah inilah ya keluarga yang memang udah mengenal Tuhan, ke gereja kayak gitu ya. Maksudnya mungkin bukan mengenal secara pribadi ya, cuma tahu lah Yesus, ke gereja, emang kalau orang Kristen harus ke gereja gitu ya, hari Minggu. Tapi sebenarnya pengenalan secara pribadi sama Tuhan sih nggak ada. Gitu. Masih apa namanya, cuma ikut orang tua aja. Ya boleh dibilang begitulah ya. Terus dalam perjalanan berkarir, kan Warna juga itu kan termasuk sudah di puncak waktu itu ya, waktu walaupun tahun 98 ya, itu Krismon tapi Warna masih pas mekar-mekarnya tuh di Krismon itu ya. Betul, pas Krismon, pas banget Krismon. agak gak enak cuman kok ya naik pas itu ya. Ya betul. Terus di sana tuh kan mungkin tahun 98 ya kalau nggak salah ya Karya. Terus beberapa tahun setelah itu kan kayaknya Warna kan rame terus jobnya. Nggak, itu ada fase di mana Karya ada suatu star syndrome nggak sih? Pastinya pasti ada star syndrome ya. Karena kan akulah siapalah aku ini tadinya kan anak kampung ya kan, dari kota Tangerang tapi masih di kampungnya lagi gitu ya, di pelosok. Siapalah aku ini gitu, tiba-tiba mendapatkan rekognisi lah ya, pengenalan yang luar biasa banget gitu ya dari ini nggak apa-apa ya, aman nggak? Nanti tak noise-nya bisa dihilangin. Oh ya sorry. Oke. Iya, jadi pastilah ya tiba-tiba mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Yang tadinya aku super minder, karena gini, kenapa aku minder banget gitu dulu ya? Karena aku lahir besar di Tangerang dan di Tangerangnya itu aku itu terekspos dengan orang-orang keturunan Tionghoa. Oh iya, Tangerang banyak. Betul, Ciben, Cina Benteng ya kan? Cina Benteng. Betul. Nah, jadi aku selalu merasa aku tuh aneh dulu, kayak teman-teman aku rambutnya lurus. Jadi minoritas di sana malah. Iya, maksudnya beda banget kan, kulitku hitam. Jadi aku suka merasa kayak sangat minder, sangat gak percaya diri gitu ya. Makanya aku kejar itu adalah akademis ya. Aku selalu mengejar supaya aku tuh bisa mendapatkan acknowledgement itu menurut pikiran aku dengan prestasi di sekolah, prestasi nyanyi dan lain sebagainya. Nah, sampai kemudian ya kan akhirnya Warna ya. Itu masuk Warna. Nah, sebelum Warna jadi besar banget, aku bersyukur banget gitu dapet teman-teman di grup itu yang baik-baik banget. Mereka itu sangat
encouraging, mereka bisa melihat sesuatu yang aku nggak bisa lihat sebelumnya. Contoh, mereka bilang, Ria, kamu tau nggak, kamu tuh keren banget, editingnya bagus banget, natural kan ini. iya natural ya. Terus kulit kamu bagus banget hitamnya. Aku bingung, hitam bagus gitu. Nah, jadi mereka tuh sangat encouraging. Itu aja udah langsung merasa percaya diri, gitu ya. Tiba-tiba terus terkenal kan. Maksudnya Warna tuh sangat terkenal. Kaget lah, masih muda banget kan, masih bocah. Masih apa namanya, belasan lah waktu Masih itu. belasan tahun ya. Tiba-tiba mendapatkan exposure yang begitu besar gitu ya. Apalagi kalau zaman Warna, kayaknya zaman Warna itu kan cuman televisi dan radio yang itu semua tertuju pada objek. Jadi apa namanya, betul. starnya itu jadi cuman di fokus nggak kayak sekarang kan. Kalau kita kan bisa punya channel sendiri, bisa punya Instagram lebih sendiri. Kalau dulu kan memang ya, ke situ aja udah. Jadi benar spotlight masif banget, yang luar biasa ya. Walaupun memang aku sejujurnya tidak terlalu menyadari sih. Maksudnya aslinya introvert itu, Be. Sebenarnya aslinya introvert, tapi juga bisa extrovert, gimana ya? Ambi mungkin. Ya, ambi lah ya. tapi sebenarnya lebih suka menyendiri kayak gitu. Nah, jadi tiba-tiba kayak gitu kan, wah kaget ya. Terus ya dari yang aku selalu merasa diriku si itik buruk rupa, tiba-tiba dibilang, "Oh, kamu unik banget." Tiba-tiba bisa jadi cover majalah, cover majalah yang terkenal pada saat itu. Tiba-tiba dan lain sebagainya, dianggap memiliki maksudnya menurut mereka ya, aku juga bingung gitu sebenarnya, kamu tuh unik banget apa gitu, Indonesia banget, apalah segala macam. Terus dibilang besar kepala gitu, besar kepala. Terus dulu nggak pernah ada yang naksir ya kan, sekarang banyak. Iya, terus ada yang kan kayak aku sesuatu gitu kan. Jadi kaget lah gitu ya. Jadi berubah ya, jadi dari yang minder banget, nggak percaya diri banget, sampai menjadi sombong banget. Sombong banget. Sombong amat kalau kata orang Master kayak Bang Mandra. Sombong amat. Jadi sombong sekali gitu. Jadi kayak sama orang tua jadi meremehkan. Oh iya, jadi perubahan sikap sangat berubah. Jadi meremehkan nih orang tua, karena kan mungkin dari sebelum di Warna aja aku kan udah kerja, udah nyanyi. Dari waktu aku SMA tuh aku udah nyanyi, dan gajiku udah gede banget pada masa itu. Udah bisa uang jajan lebih-lebih lah ya. Bener, dibanding dengan ayahku yang hanya pegawai negeri gitu kan ya. Ditambah lagi jadi Warna kan. Wah, tambah lagi ya, berkali-kali lipat lah. Wah, udah luar biasa lah gitu kan. Jadi sombong banget, di keluarga sok ngatur, pokoknya menyebalkan lah ya. Jadi orang yang annoying banget gitu. Di satu sisi memang aku bisa ramah sama orang, tapi di sisi lain aku punya idealisme dan aku sangat sombong tentang hal itu, dan maunya aku terus gitu loh, kayak gitu. Nah, jadi itu memang egois juga. Ya di hal-hal yang aku ngerasa ini harus dilakukan, aku jadi egois gitu. Misalnya kayak aku ngerasa yang mungkin kalau yang kemarin podcast kemarin ya, kalau aku ngerasa ini yang terbaik nih buat Warna gitu kan, dan aku benar-benar bisa yang ngamuk-ngamuk kalau tidak dilakukan sesuai dengan caraku itu gitu ya. Jadi seperti itu sih. Kayak memaksakan kehendak jadi memaksakan kehendak, karena aku pikir itu yang terbaik gitu. Ini terbaik nih buat Warna nih, harus begini gitu. Tapi kan jadi bikin sebel ya orang-orang di sekeliling gitu karena. Jadi kayak gitu-gitulah gitu. Itu berlangsung berapa lama, Kak Ria? Lumayan lama. Jadi aku bisa yang, aduh mohon maaf Mas Tamam, dulu tuh aku sampai sama Mas Tamam sama almarhum Edi Gombing yang mendirikan Warna, aku bisa bener-bener yang songong banget deh. Serius? Gitu. Iya. Padahal sama yang ngumpulin. Ya memang ada hal-hal yang aku ngerasa aku pada saat itu kok gini gitu ya. Tapi kan harusnya nggak usah kayak gitu karena masih bocah kali ya. Jadi nggak ngerti meregulasi diri ya, jadi akhirnya meledak-ledak kayak gitu, jadi nggak hormat sama mereka gitu ya. Nah lalu sama orang tua udah pasti nggak hormat ya, udah pasti tambah lagi gitu ya, nggak menghargai. Terus ya sama teman-teman Warna tuh pokoknya ngatur. Jadi ngatur. Memang di satu sisi aku mikirin banget ya memang demi kebaikan betul. kan. Cuma
egois banget Dan gitu. terlalu kaku jadinya. Terlalu maunya gue, bukan cuma kaku. Maunya saya, pokoknya harus begini. Kalau nggak begini, nggak bisa, harus begini gitu. Aku bisa teriak-teriak, bisa ngamuk-ngamuk kayak gitu. Bisa paling galak dulu ya. Galak banget. Padahal kayaknya anak-anak warna lainnya kalem ya. Mereka baik-baik sih. Mereka semua orangnya baik-baik gitu ya. Jadi aku sampai aku rasa dulu, nah kayak kru-krunya warna, ya orang-orang manajemennya juga sangat trauma kayaknya. Sampai hari ini mereka kayak nggak ogah deh deket aku kayaknya ya, perasaanku. Jadi kayak itu ya, apa namanya, namanya jadi kurang baik gitu ya. Kurang gara-gara baik, kayak iya, gitu ya. karena aku sangat aku jadi arogan sekali. Misalnya kalau sama asisten gitu, mereka salah sedikit, aku bisa yang kayak Bentak-bentak. nggak bentak, aku orangnya Nggak bentak. bentak, nggak. Tapi kayak gini, kenapa kamu kok panik-panik? Punya otak kan dipakai dong buat mikir. Nah, jadi sesombong itu. Sinis ya, lebih Apa ya? Kasar. Oh, sarkas ya. Iya, sarkas banget. Sarkas Mungkin banget. ada nggak tinggi tapi Ada nggak? omongan tajam banget. Tajam banget. Nah, itu kayak itu ya, aku tuh bisa kayak begitu gitu. Jadi ya aku udah minta maaf sih sama mereka semua. Ya, Waktu aku ya perjalanan berikutnya ya, nanti ya aku minta maaf sama mereka semua sih. Cuma kan pasti membekas lah ya buat mereka gitu. Jadi sekali lagi maaf ya kalau masih gimana gitu, masih ada yang sakit hati, minta maaf ya. Tapi setelah itu kok Kak Arya sendiri mulai menyadari hal itu mengganggu buat pribadi Kak Arya sendiri dan orang-orang sekitar tuh mulai kapan sih? Tadinya enggak sih, enggak merasa terganggu. Enggak merasa. Merasanya kayak berarti itu udah melakukan yang terbaik. mendarah daging udah. Sebenarnya enggak sih. Jadi ini benar-benar tadinya aku nggak kayak gitu. Jadi ya memang karena perubahan star syndrome dan ada pengaruh orang lain juga. Jadi ada pengaruh orang terdekat aku pada saat itu yang dia sebenarnya mungkin maksudnya begini, tapi aku menerjemahkannya berlebihan. Nangkepnya berlebihan. Mungkin karena masih muda, nggak punya hikmat, masih emosional gitu ya. Jadi salah nangkep gitu loh. Sebenarnya maksud dia nggak begitu, gak aku rasa ya gitu. Jadi salah menerjemahkan maksud yang dia salah terjemahkan gitu. Jadi sepertinya akhirnya, ya. Jadi akhirnya berubah itu ya. Berubah. Berubah. Jadi dari orang yang tadinya bahkan bilang tidak aja nggak berani ngomong apa yang misalnya ditanya nih, misalnya aku aduh kok rambutnya jelek banget ya potongannya, misalnya temenku gitu potong rambut terus rambutnya terus dia nanya gitu, dia gimana menurut lu? Bagus sih, dari anak yang seperti itu sampai jadi orang yang bener-bener sarkas, bisa yang belak-belakan kayak lu jelek banget, bisa yang kayak gitu. Jadi berubahnya tuh bener-bener 180 derajat. Jadi mengerikan sekali ya. Iya sih. Tuh ngeri sih karena mungkin apa ya, orang terdekat tadi kan salah terjemahkan buat akunya salah, nggak bisa mengolahnya gitu ya. Aku pikir begini, ternyata nggak gitu ya. Dan jadi kalau ditanya tadi kapan mulai sadarnya adalah ya waktu aku mulai akhirnya mengenal Tuhan sih. Nah itu maksudnya mengenal secara pribadi lewat Bible study, belajar Alkitab, lewat mempelajari firman secara pribadi itu sih. Jadi setelah fase-fase di warna itu juga Kak Arya juga sempat Bible study di situ atau setelahnya? Berapa tahun setelah itu tuh? Nah, jadi kan warna itu kan tahun 98 kan. Yeah. Nah, lalu kemudian di tahun 2001-an lah ya, aku mengalami pergumulan di mana karena aku ambisius kan, ambisius, punya cita-cita yang sangat tinggi, begitu percaya sama warna, idealis, dan aku sangat percaya bahwa warna itu hebat gitu loh. Maksud aku, ini memang fenomenal pada saat itu ya. Jadi aku ngerasa kita bisa lebih dari ini gitu ya. Nah lalu ternyata di dalam perjalanan kok nggak semulus itu. Mulai terjadi gejolak ya. Waktu itu Dea udah mulai keluar ada masalah lah ya, terus keluar, ada konflik dan dia akhirnya memutuskan keluar. Aku kecewa sekali, maaf ya Mbak Dea, bukan itu ya, kita udah beres. Udah beres semua. Cuma waktu kan si anak kecil ini ngerasa kayak kok gini gitu ya. Nah terus which is bukan Mbak Dea sendiri udah ngomong kok sama kita, bukan dia sih nggak pernah mau keluar gitu ya dari warna. Nah lalu ditambah lagi waktu itu aku menjalin relationship sama seseorang
yang cukup dalam, aku cukup ya maksudnya lama cukup dalam, dan ternyata not going anywhere gitu. Jadi mungkin dua hal yang aku sangat cintai dalam hidupku kok tiba-tiba nggak sesuai dengan rencanaku Jadi semua kayak nih. bersamaan waktu Mbak Dea keluar dan patah hati Kak Ria. Betul, aku patah hatinya dua-duanya Itu nih. kayak Patah hati di warna, hantaman yang dua sangat kali. betul. Aku ngerasa aku udah ngasih lebih dari 100% effort untuk mencintai yang ini, dan yang ini kok gini ya gitu. Jadi mulailah aku ngerasa kayak ya hidup nih gini doang. Nah mulai nih si bocah ini mulai mikirin kok hidup gini amat ya gitu. Ini jadi tujuan hidup gue buat apa ya kalau kayak gini akhirnya cuma sampai di sini aja. Jadi aku ngerasa waktu itu udahlah end lah nih, warna udah gak akan bisa lebih lagi. Langsung drop gitu. Terus karena kan menurut aku ya Dea itu kan suaranya dahsyat banget. Biar gimana pun menurut aku di warna itu suara dia itu yang paling dahsyat menurut aku. Dia kita semua punya keunikan, tapi dia itu bahkan menurut aku dia one of the best voice di Indonesia menurut aku. Karena kapasitas dia tuh luar biasa dahsyat. Kamu tuh luar biasa Mbak Dea. Nah, ya aku udah sering bilang kok sama dia. Nah, jadi kayak aku rasanya aduh, nggak ada dia ya udah nggak jadi apa-apa lah warna gitu loh. Langsung drop banget. Nah, terus kan sama mantanku itu juga aku pikir aku akan end sama dia kan, end up sama dia kan. Ternyata bukan end up tapi end up-nya terbang kemana nggak tahu kemana gitu. Jadi kayak gila gue cinta banget sama lu gitu gitu ya. Nah jadi kayak kayak luluh lantak, ya udah buat apa gue hidup kalau gini gitu. Tapi di situ juga kayak sebenarnya gue hidup buat apa ya, mulai bertanya-tanya, tanya tujuan hidupnya apa, mulai nanya, mulai memikirkan tentang Tuhan, mulai memikirkan tentang sebenarnya Tuhan mau apa ya, Tuhan mau apa ya. Terus satu hari aku tuh sampai udah low banget, sampai udah mikirin mau bunuh diri. Sempat ada niat suicide. Di kos-kosan aku udah ambil waktu itu pisau cutter. Ini buat ini alis. Yang pencukur alis. Pencukur alis. Jadi aku udah ngambil gini, ngapain ya terus hidup kayak gini doang. Ya ampun gak ada maknanya gitu. Mati aja gitu. Nah tiba-tiba ada suara. Kayak aku percaya itu Roh Kudus ya, Tuhan bekerja gitu. Ria, jangan bikin sedih mama dan papa kamu. Aku kan sayang banget sama papa mama. Sayang banget. Jangan lakukan apa yang bisa membuat sedih papa mama kamu. Kaget kan? Tapi aku ngapain hidup kayak aku kayak berdialog gitu kan. Kamu begini karena kamu belum mengenal aku. Gitu. Sejelas itu. Terus aku gini, bukan audible ya, tapi ada kayak ada tuntunan Roh Kudus gitu. Terus habis itu, nggak mengenal kamu kan, aku udah Kristen dari kecil. Aku bilang gitu kan. Aku rajin ke gereja, aku gini-gini gitu. No, kamu belum mengenal firmanku. Firmanku, iya juga ya, gitu ya. Iya, Alkitab ya gitu. Nah sejak itu akhirnya aku kayak aduh ampun Tuhan. Terus aku mulai mencari di mana aku bisa belajar Alkitab. Jadi aku mulai keliling-keliling lah waktu itu, gereja ini ngomong sama pemuka Israel, pemimpin di gerejaku yang sebelumnya, tapi kok kayak nggak dapet nih. Nyari jawabannya di manusia masih ya waktu. Enggak sih, aku nanyanya kayak gini, ada yang bisa ngajarin aku Alkitab nggak? Nah aku mau belajar Alkitab, tapi ada yang ketawain, ada yang bilang lu kenapa gitu kan. Tiba-tiba banget, aneh banget. Jadi aku kayak loh kok aku serius nih gitu. Ada yang benar-benar menanggapi, tapi waktu itu kelas sistemnya nggak mau, aku maunya pribadi. Aku ngerasa ini kayaknya kan tentang hubungan personal, karena waktu itu aku mulai mempertanyakan tentang banyak hal. Misalnya kayak masa iya sih cuma percaya Yesus aja masuk surga, kan katanya gitu tuh. Enggak percaya deh gue, kalau gue jadi Tuhan aja gue percaya dia, tapi gue hidupnya kayak begini, kayak gue gak akan masukin orang kayak gue ke surga deh gitu ya kan. Terus apalagi banyak hal kayak aku ke gereja kenapa kok gak saling kenal. Harusnya gereja itu kan anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, tapi aku senyum malah kayak pada takut sih gitu kan. Nah jadi mulai banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya dalam diriku. Akhirnya aku mencari. Butuh konseling yang private gitu ya mungkin. Belajar private. Sampai akhirnya satu hari aku diundang oleh teman SMA aku untuk nyanyi di
di gerejanya dia yang sekarang menjadi gerejaku, namanya GKDI. GKDI Gereja Kristus di Indonesia. Nah, nyanyi itu pun diundang nyanyi aku nggak mau. Tadinya nggak mau karena aku merasa nggak layak. Apaan gila nyanyi buat Tuhan, gue bilang itu gitu. pertama kalinya nyanyi di gereja waktu itu. Nah jadi aku ngerasa kayaknya ya waktu itu mungkin pertama kali gitu. Karena mohon maaf sekali ya, waktu itu kan sombong ya aku ya. Jadi aku ngelihatnya kayak gini, ada teman-temanku yang Kristen, yang artis, tapi aku tahu hidupnya kayak gimana. Lalu mereka takut seperti itu ya. Karya takut seperti itu. Iya, diundang nyanyi di gereja. Terus tiba-tiba kok jadi malaikat tuh ya gitu. Ya gini, maksudnya kan di belakang layar dan di depan layar. Iya, beda di gitu. Depan Jadi layar dan di depan layar gereja dan di belakang layar gereja beda. Iya, pada saat itu takutnya seperti itu ya. Iya, jadi pada saat itu kesombonganku bilang gini, gue sih nggak mau deh kalau sampai kayak gitu maksudnya. Jangan Tuhan, pokoknya kalau aku nanti nyanyi nih di gereja ngomongin tentang Tuhan, emang gue udah bener hidupnya gitu kan. Takut kayak gitu. Gitu kan. Ya, jadi makanya aku diundang sama temanku ini sampai setahun lebih aku menolak. Jadi ngundangnya bolak-balik. Karena dia mungkin bangga kali ya kan. Nah tapi kemudian kan nih teman sekolahnya gitu dulu ya. Akhirnya aku datang. Akhirnya aduh Tuhan nih, dia persisten banget nih ya mengundang aku gitu kan. Terus aku ya udah Tuhan, maafin aku ya Tuhan, nanti aku nyanyi doang Tuhan, aku nggak akan ngomong apa-apa tentang kamu Tuhan, nyanyi aja Tuhan, nggak apa-apa ya, jangan itu nawar aku nyanyi aja Tuhan, maaf ya. Habis temanku nih minta terus gitu banget ya. Nah udah akhirnya aku datang. Nah tapi amazingnya kan aku banyak pertanyaan tadi kan, aku udah keliling gereja sini, gereja sana, dan belum menemukan waktu itu. Belum menemukan gitu. Aku nggak setuju kalau ada hal yang misalnya contoh ya, kalau yang diberkati itu kalau hidup kita itu secara materi, masa iya terus? Ya. Kalau orang maksudnya secara materi miskin tapi dia mencintai Tuhan, masa itu nggak diberkati? Masa berkat cuma itu? Jadi banyak hal yang aku tuh kayak pertanyakan gitu. Nah pada saat aku datang di gerejaku yang sekarang jadi gerejaku ini, gembala sidangnya waktu itu lagi khotbah dan dia betul-betul menjawab semua pertanyaanku tentang Kristenan dari firman. Di situ. Padahal dia nggak kenal aku kan. Dijawab lewat firman. Lewat khotbahnya dia. Wah semua ada ya di firman. Wow luar biasa. Dan amazingnya kan aku selama ini nyari-nyari. Ini malah ditawarkan. Jadi siapa di antara kalian yang mungkin pengen intim sama Tuhan, pengen kenal sama Tuhan, tapi nggak tahu mau kemana? Kita bisa. Itu jawaban dari Tuhan. Akhirnya aku daftar langsung Bible study, aku bilang gitu. Dan ternyata Bible study-nya tuh private one on one. Jadi wah Tuhan baik banget. Nah itulah sewaktu aku mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, karakter Tuhan, hatinya Tuhan. Waduh jauh banget aku ya dari rancangan Tuhan. Ya ampun, aku kacau banget ya, aku sombong banget, banyak dosa kan. Kita belajar tentang kayak bercermin langsung gitu. Belajar tentang ternyata tujuan hidupku tuh harusnya intim sama Tuhan. Ternyata firman Tuhan tuh ini ya maksudnya. Ternyata ada satu ayat yang di Yohanes 12 ayat 48 aku kaget setengah mati. Hakimnya itu adalah firman Tuhan. Bukan Yesus, Yesus membawa damai. Hakimnya firman. Mati aku, nggak pernah baca firman, gitu kan? Nggak tahu hakimnya siapa. Nggak tahu hakimnya siapa. Taunya kirain Yesus ya. Ternyata jelas banget di Yohanes. Shock banget. Aduh Tuhan, untung Tuhan baik banget kasih aku kesempatan. Untung dibukain itu. Betul. Terus kayak ternyata jadi Kristen itu bukan cuma ke gereja, tapi menghidupi kehidupan teladanan Yesus kan. Salah satunya menginjil seperti itu kan. Ya ampun, gue kira menginjil pendeta doang gitu kan. Atau pokoknya jadi kaget sekali lah. Dan terus ada juga ternyata di Bible pun ada dosa tuh apa aja gitu. Kan selama ini kita, ini dosa nggak ya? Ini dosa enggak kali ya? Ini enggak gitu kan, bingung kayak ya. menerka-nerka sendiri. Sendiri. Ternyata semua ada di Bible gitu. Komplit semua. Jadi aku tahu ya Tuhan, pikiran jahat aja ternyata dosa. Dosa itu ternyata membuat Tuhan sedih, menyakiti hati Tuhan. Aduh, gue nyakitin Tuhan terus ya. Berkali-kali. Itu salib. Waktu aku belajar tentang salib, aku sama ini kan memang lumayan bertanya-tanya sih.
Nah, apa sih Yesus disalib gitu kan? Ya udahlah katanya gitu menebus dosa manusia, tapi aku nggak pernah benar-benar paham sebenarnya. Tapi waktu di situ diajarin, jadi even kalau itu cuma aku, Yesus akan rela mati demi mendamaikan aku dengan Tuhan. Oh Tuhan, Sepersonal itu. sepersonal itu. Jadi aku kayak kayak aku bener-bener kayak wow, ini harta yang paling berharga yang pernah aku temui gitu ya, Lu itu menemukan Tuhan dan harta firman. karun Iya betul, sejati. sangat luar biasa. Dan akhirnya singkatnya ya aku mengambil keputusan menjadi seorang Kristen yang berusaha untuk sungguh-sungguh ya mengikuti firman Tuhan, bukan cuma hidup semau-maunya dewek gitu kan ya, atau cuma ngikutin apa kata pendeta atau pemimpin agama, tapi ya benar-benar maunya Tuhan. Gitu. Nah, itulah momen dimana akhirnya aku sadar banyak sekali dosaku ya terhadap manusia-manusia di sekelilingku. Itu masih level 1. Masih level 1. Jadi aku banyak minta maaf kan harus bertobat ya. Iya. Jangan cuma sadar dosa tapi nggak bertobat ya. Maaf terus. Jadi aku minta maaf sama orang tuaku, adik-adikku, sama Mas Taman, semua lah, sampai mereka, kamu kenapa kamu mau mati? Ini nggak lebaran nih. Kamu kenapa mau mati? Enggak, aku belajar Alkitab, ternyata aku salah sekali selama ini. Jadi dan aku belajar untuk terus bertransformasi ya. Jadi waktu pertama kali kenal itu Ria itu ya, sadar ya. Aku nih jubah kesombonganku udah tebel banget nih. Dan waktu belajar Alkitab itu mulai ditanggalin dong. Betul. Ditanggalin terus ya udah ganti dengan yang lain. Satu ayat yang benar-benar sangat membuat aku merasa lu siapa yang mau sombong-sombong gitu ya, adalah di Filipi 2 ayat 5 ya, 5 dan seterusnya sampai 11 itu dia bilang your attitude should be the same as Jesus katanya. Yang tidak bahkan nggak melihat memandang kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang dia harus sombongkan gitu, tapi malah dia sampai titik nol, bahkan menjadi hamba. Jadi aku bilang, siapa gue mau sombong-sombong? Yesus aja memilih jadi hamba, melayani, mati di kayu salib. Lu saper ya gitu kan. Jadi di situ aku kayak, ya Tuhan ampun, aku sombong banget. Kayaknya waktu itu banyak nangisnya ya. Oh, banyak banget nangis waktu air mata berapa liter itu kayaknya? Wah, nggak tahu deh, nangis terus, apalagi pas belajar salib benar-benar ya, go through semua penderitaan Yesus satu-satu ya di Bible, dikulitin semua. Wah, aku nangis udah nggak kelar-kelar di waktu itu. Menyadari betapa jahatnya aku sama Tuhan gitu ya. Tapi ketika momen Bible study juga itu berarti hantaman yang ketika dia keluar dan broken heart itu pelan-pelan pulih juga itu. Pulih. Akhirnya aku melihat bahwa semua ada rencana indah di balik ini semua. Mungkin kalau itu nggak pernah terjadi, aku nggak pernah menemukan Bible Tuhan. Study. Iya. Dan puji Tuhan larinya ke Bible Study, bukan yang ke lain. Itu dia. Padahal Tuhan baik banget kan. Masih panggil terakhir pegang pisau gitu. Betul. Dipanggil. Coba kalau enggak, udah lewat. Iya. Sebelum itu aku udah ngaco-ngaco juga, udah mabok, udah nyari pelariannya dengan mabok lah, dengan dugem lah, dengan bersosialisasi lebih banyak, tapi nggak ada yang mengisi gitu. Masih kosong. Nah, akhirnya ya itu, makanya puji Tuhan kosongnya sih. Terus aku kayak udahlah mau mati aja gitu ya. Itu berarti itu udah level yang terakhir loh. Iya, waktu itu. Terakhir malah udah Tuhan kesini, udah gini. Oh, coba deh mungkin punya cowok banyak, akan membuat aku happy. Enggak juga gitu. Pada saat itu aku kan ada cowok-cowok yang aku manfaatin aja mereka gitu. Tapi waktu puji itu. Tuhan loh, Tuhan panggil itu terakhir. Itulah makanya Tuhan maha baik. Sayang banget sama aku. Nggak semua dipanggil gitu langsung. Betul. Itu kayak panggilan personal. Personal banget. God is thank you God. Kalau aku udah di mana nggak tahu, di penjara mungkin. Serem banget. Terus setelah itu kan ada level 2-nya. Kalau nggak salah. Jadi tadi kan off the record juga udah cerita-cerita dikit. Cuman ini ternyata baru level 1. Baru level 1. Pada akhirnya hidup baru ya kan? Iya, hidup baru itu baru level 1. Baru level 1. Ada ujian yang kedua. Baru lahir kan? Iya, baru lahir kan baru. Harus terus bertumbuh, berkembang ya kan? Ternyata ke level 2-nya itu peristiwa waktu sakit itu. Sebenarnya banyak banget. Jadi waktu aku kemudian hidup baru, aku berdoanya gini sama Tuhan. Tuhan, bentuklah aku seturut kehendak-Mu.
Hati-hati dengan doa seperti itu kalau nggak kuat dibentuk sesuai kehendak. Wah, Tuhan bilang granted. Ditekuk. Wah, habis aku ditekuk sama Tuhan, habis-habisan sama Tuhan. Banyak sekali peristiwa. Nah, tapi kemudian yang salah satu yang sangat cukup gong adalah waktu aku Nina keluar. Itu peristiwa kedua yang Nina keluar. Di Warna ya, Nina keluar. Kemudian aku stres banget tanpa aku sadari. Nah, asam lambungku mungkin saking stresnya kan aku memang ada lambung ya, dari dulu tuh ada penyakit asam lambung gitu. Terus kena nodul, jadi tumor di kedua sisi pita suaranya. Jadi makanya tuh kan pita suara kan dia gini ya, elastis gini ya. Nah, ini ada nodul di sininya, di tengah-tengahnya. Jadi gak bisa bergerak. Iya, kekunci. Makanya gak bisa ngomong, berbisik pun gak bisa, apalagi nyanyi gitu kan. Nah, itu pada saat itu aku benar-benar kayak down banget, karena ke dokter sana, dan dokternya waktu itu profesor ini, profesor itu, profesor, sampai minum obat udah nggak tahu, aduh berapa banyak, kok nggak sembuh, sampai akhirnya aku berobat ke Singapura waktu itu. Dan itu waktu aku sendirian di sana. Nah, bayangin nggak bisa ngomong, sendirian. Jadi aku banyak kontemplasi sama Tuhan pada saat itu. Ada kerasa kayak, kok gini Tuhan, kayak Daud ya. Kan Daud ada banyak tuh Daud mengapa engkau tinggalkan aku Tuhan? Mengapa kayak gini enggak aku Tuhan? Nah, kayak gitulah aku. Jadi kayak, kenapa aku gini Tuhan? Aku kan sekarang udah jadi anak Engkau, belajar untuk menghidupi firman-Mu, menjadi Kristen yang lebih baik, nggak hidup kayak maaf ya, dulu kan sombong, masih suka membanding-bandingkan sama teman-teman gitu. Nggak hidup seperti banyak orang. Aku ikut kehendak-Mu. Kok masih dapat kayak begini sih gitu. Kok masih berat gini? Berat. Nah, di situ karena kan aku hidup dari nyanyi. Bener gak? Iya. Penyanyi hidupnya dari mana ya? Nyanyi lah ya. Dari suara. Tapi suaranya diambil. Jadi aku ngerasa, kok gini sih Tuhan? Jadi aku banyak berdoa masa itu selama 2 minggu. Aku ingat di Singapura pengobatan itu aku banyak. Aku tapi tetap ya jaga hubunganku sama Tuhan. Aku tetap berdoa, baca Alkitab, saat teduh kayak gitu ya. Nah, sampai satu hari, di masa-masa aku merasa lonely, aku bahkan bilang, Tuhan, Kau di mana? Kalau Engkau di jendela gitu, aku sambil duduk nolongso. Kalau emang Kau ada, tunjukin dong, Kau nemenin aku di sini. Tunjukin bintang. Aku bilang itu, benar, Tuhan selalu kasih munculkan tanda. bintang, selalu. Jadi aku ngerasa nggak sendirian pada dijawab itu. Gitu ya. Nah, ditemenin. Terus waktu ketika aku bertanya kenapa satu hari Roh Kudus sekali lagi seperti berbicara kepada aku ya di hati aku. Dia bilang, Ria, am I not enough for you? Apakah aku, Yesus, tidak cukup buat engkau? Iya Tuhan, suara kan punya kamu ya, hidupku punya kamu gitu. Kok aku merasa ini hakku gitu, ini milikku gitu kan? Di situ aku benar-benar malu sama Tuhan. Aku minta ampun, aku nangis sesegukan, bilang ampun Tuhan, minta maaf. Iya Tuhan, benar, suaraku milik Engkau. Mau punya suara nggak punya suara, aku akan tetap memuji Engkau, akan tetap melayani Engkau, aku akan tetap melakukan bagianku, aku akan tetap melakukan yang terbaik dalam hidupku Tuhan. Masih punya tangan, masih punya kaki gitu kan. Ya Tuhan, minta ampun Tuhan, aku akan tetap menyembah Engkau. Nah, situ akhirnya aku lebih damai sejahtera kan. Akhirnya aku ngerti, ini yang dimaksud Jesus is enough di level 1 ya. Karena masih terus ya. Iya, masih. Ya, ternyata masih levelnya nggak cuma itu, ada terus ya. Dan belum tahu ya level-level selanjutnya. Kan kita diciptakan sama Tuhan seturut gambar dan rupa Dia. Iya, sesuai citranya Tuhan. Betul. Untuk mencapai itu kan pasti Tuhan tahu dong cara. Kita harus terus diproses, dibentuk terus. Karena udah terlalu polluted kan kita nih. Iya betul, udah terlalu tercemar dengan duniawi. Betul, dengan dosa dunia dan lain sebagainya. Jadi ya Tuhan proses terus ya, kalau emang kita terus jalan di dalam jalannya Dia. Kalau kita lihat kan tokoh-tokoh Alkitab yang justru dekat banget sama Tuhan, yang habis-habisan diproses sama Tuhan kan. Ayub, Daud, ya Yesus sendiri, anaknya. Yesus sendiri yang paling sampai mati di kayu salib kan gitu. Jadi ya itulah. Gitu.
Wow. Jadi setelah itu momen Kak Ria berpasrah itu akhirnya berapa bulan itu bisa pulih ke Oke. Nah, memulihkan suaranya. mungkin karena apa ya, akhirnya aku bisa melihat rencana Tuhan yang indah, bahwa Tuhan lagi ngajarin aku bahwa rasa amanku harusnya di dalam Dia, bukan di dalam suaraku, di dalam profesiku. Aku jadi lebih sukacita karena aku punya Dia yang gak akan pernah ninggalin aku, yang tahu yang terbaik buat aku. Jadi mungkin secara di dalam sudah bener gitu kan, udah beres. Dan aku ngikutin semua petunjuk dari dokter ya dong, jangan Jesus is enough tapi terus tidak nggak ngelakukan apa-apa. Ya aku tetap lakukan apa yang disarankan oleh dokter, semua aku benar-benar obey. 6 bulan kemudian aku balik lagi, udah totally gone. Wow. Ya, sampai dia pun kaget, dan dokternya kaget. Hah, ini everything is gone, dia bilang totally gone. Wow. Terus what did you do gitu kan, terus dokter Singapura aku cuma ngikutin saran dokter, and because of my God, aku bilang gitu. Because of my God gitu kan, I believe it's also because of God. Dia cuma senyum. Tapi memang berapa kali aku juga ketemu dengan teman-teman sharing itu tentang mereka yang berobat di luar negeri, mungkin di dokter di dalam negeri juga, mereka cuman percaya ya kalau 1% itu terjadi, yaitu pengikut Kristus biasanya. Gitu ya. Biasanya terjadi karena amin. mujizat itu biasa kan. Aku masuk dalam 1%. Ya termasuk mungkin ya. Peluangan cuman kayaknya nih 90% atau 99% nggak bisa selamat. Ya cuman nggak mungkin seorang dokter bilang ini 100% mati atau 100% nggak sembuh. Mereka kan pasti bilangnya antara 90% atau 99%. Karena mereka masih ada iman yang sekecil biji sesawi gitu. Dan ternyata kalau memang ada keajaiban tuh kebanyakan pengikut Kristus gitu. Oh gitu ya. Iya, banyak teman-teman yang sharing juga. Kalau ada keajaiban biasanya berarti ini ya mujizat Kristus itu terjadi. Amin. Mujizat masih terjadi sampai sekarang. Iya kan, dimanapun kapanpun. Betul. Terus setelah itu kok dengar juga Kak Ria akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Itu ceritanya gimana? Dan pasangan juga kan pendeta. Betul. Itu gimana ceritanya? Gitu ya. Jadi waktu 2002 aku hidup baru itu ya, sebenarnya dari situ aja aku, waktu dari mulai Bible study itu aku menemukan ya, nggak ada yang lebih berarti daripada Tuhan itu sendiri. Jadi memang bahkan di saat itu aku merasa bahwa I've gone this far God gitu, kayak aku udah capai banyak hal dalam hidupku, tapi aku ngerasa yang benar-benar fulfilling itu adalah waktu aku bersama Engkau dan Engkau gitu loh. Terus aku sangat bersyukur bahwa aku yang tadi udah hopeless, udah mau bunuh diri itu, menemukanmu, aku kok jadi hopeful. Aku jadi happy, aku jadi bukan happy ya, damai sejahtera atau kan? Damai sejahtera beda kan? Kalau happy kan bisa karena healing. Happy dan senang beda. Beda. Bahagia dan senang tuh beda. Beda. Ini damai sejahtera. Jadi lain ya. Levelnya lain, tidak ditentukan oleh kondisi gitu kan? Aku damai sejahtera banget ya gitu. Mungkin terus aku ngerasa aku bisa begini karena ada orang selain Tuhan, ada orang-orang yang membantu aku, walk with me. Dalam journey aku menemukan Tuhan itu, mereka bersama aku, anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, dan aku lihat mereka, aku saudaranya bukan, mereka mengasihi aku, mereka benar-benar tulus. Membantu aku untuk bisa bersaat teduh, belajar saat teduh lah, belajar berdoa lah. Didampingin banget. Benar-benar didampingi banget. Jadi aku bilang, Tuhan, kayaknya nggak ada hal yang lebih indah daripada bisa membantu orang yang nggak kenal Engkau, yang hidupnya hopeless, yang hidupnya kayaknya nggak jelas, kayak aku sebelumnya. Kayaknya nggak lebih indah dari aku bisa lakukan ini dan untuk Engkau gitu. Aku tahu aku nggak akan pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Aku nggak akan pernah bisa. Jadi ya udah, caranya mungkin ini kali ya, dengan aku membagikan kasih buat orang gitu. Jadi aku bilang, aku satu hari aku menjadi full time Tuhan, benar-benar kasih hidupku secara full untuk melayani Engkau. Walaupun aku tahu itu nggak akan pernah bisa membayar apapun gitu. Nah jadi akhirnya tapi kan semua proses ya, nggak gampang buat aku, ada banyak pertimbangan. Melayani Tuhan kan karena ini kan sebenarnya memang apa ya,
Kak Arya kan seorang entertainer di dunia entertain yang gemerlap banget. Jadi pendeta. Kontras banget. Kontras. Mungkin lebih ke ini sih, waktu itu kan banyak pertimbangan secara keuangan, ya kan. Ini bagaimana nih nanti gitu secara keuangan. Walaupun aku nggak super keluarga banget gimana, tapi gimana ya? Kalau akunya sih, aku orangnya emang dari dulu nggak terlalu duniawi banget sih, enggak gitu ya. Ya hidup cukup aja aku udah oke gitu. Cuma kayak ada banyak hal, terus masih ada cita-cita yang aku pengen kejar lah. Aku pengen jadi dosen lah, aku pengen kuliah di luar negeri lah, apalah gitu. Karena aku pikir aku pengen total gitu Pak, kalau aku udah full. Ada banyak lah. Tapi sebenarnya deep down sebenarnya lebih ke takut. Oh, ada Aku ketakutan. takut aku mampu nggak ya jadi full time gitu. Aku benar-benar bisa jadi pelayan Tuhan yang benar nggak ya? Aku benar-benar bisa menjadi yang terbaik, karena aku orang perfeksionis kan. Nah sampai akhirnya aku bersyukur ada gembala sidangku namanya Pak Harlem Salim. Dia yang kayak memberikan aku kayak dia bilang gini, Ria, nggak banyak orang yang terpanggil dan dipanggil. Aku kan terpanggil dan dari gereja pada saat itu juga kan maksudnya yuk jadi pelayan Tuhan, jadi full time gitu. Nggak semua orang bisa. Ada yang merasa terpanggil tapi belum tentu terpanggil. Ada yang terpanggil ada yang dipanggil tapi dia tidak terpanggil. Kamu nih dua-duanya, dia bilang. Nah banyak orang yang mau membangun kerajaan dunia, tapi nggak banyak orang mau membangun kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Dia bilang gitu. Aku langsung iya juga ya, karena pada saat itu Ryan, aku lagi banyak tawaran jadi PR director di satu perusahaan maskapai penerbangan yang terkenal lah. Aku dapat tawaran semua yang aku impikan. Jadi asisten dosen lah. Aku dapat tawaran beasiswa di mana lah gitu. Lagi banyak sekali tawaran dunia gitu ya. Jadi aku kayak, aduh nih dapat tawaran ini nih gimana gitu. Nah tapi terus dia bilang gitu. So aku pikir, oh iya benar juga. Lalu dia menyarankan aku struggle wrestle aja sama Tuhan. Wrestle. Jadi akhirnya aku ngambil waktu benar-benar baca firman, membaca tentang orang-orang yang dipanggil Tuhan seperti Musa lah, ya, Elia lah, Nabi ya, dibaca. Aku benar-benar baca sampai aku akhirnya kemudian aku spend time ya sama orang-orang yang juga mengambil panggilan itu gitu. Dan aku tanya mereka gitu ya, dan akhirnya aku dapetin satu ayat ya di ulangan yang dia bilang, pokoknya intinya adalah aku akan berjalan bersama kamu, di depan kamu. Intinya adalah ini, walk with God. To walk with God ya, at the end kan tentang walk with God semuanya. Jadi what should I be afraid gitu. Ini kan tentang Tuhan, bukan tentang aku, bukan tentang achievements ya kan. Kita cuma di belakangnya Tuhan. Betul. Semua jalannya God, bareng, enggak sendirian. Iya, just give my heart. Mau belajar, mau mengasihi orang, ya kan. Semuanya at the end of the day tentang Tuhan gitu sih. Jadi akhirnya tahun 2007 aku mengambil keputusan untuk melayani Tuhan full time, secara full. Nah di sana aku ketemulah sama yang akhirnya menjadi suamiku. Jadi dia sudah duluan menjadi full time, menjadi full time. Jadi aku menjadi full time bukan karena dia, tapi karena emang kita ketemu di situ. Di situ kami berpartner melayani Tuhan. Akhirnya jadi sahabat, jatuh cinta, and the rest is history. Keren sih, berarti memang disatukan oleh Tuhan juga di situ. Amin deh, amin. Aduh ya ampun, tapi aku masih nggak habis pikir sih. Maksudnya kayak ada pilihan duniawi yang itu menggiurkan sebenarnya. Tapi ini juga tawaran dari Tuhan. Itu dilemanya waktu itu. Wah banget. Ada banyak lah yang ada komentar-komentar ya orang terdekat bahkan kayak soalnya ini kayak lu tuh apa sih gitu ya, lu tuh apa banget sih gitu. Maksudnya kamu tuh lagi di puncaknya. Pada saat itu Beyonce tuh lagi naik dan aku kan punya citranya mirip looknya kan bukan kayak enggak sih, dia sih cakep banget ya. Cuma maksudnya kan mirip kayak gitu, kayak mereka kayak lu tuh bisa jadi Beyonce-nya Indonesia. Karena kan banyak hal yang berubah ya, Ryan ya. Misalnya
the way I dress up, aku harus punya value dong. Maksudnya dari apa yang firman Tuhan ajarkan gitu. Kalau dulu kan ugal-ugalan ya cara aku berpakaian gitu-gitu kan. Jadi banyak hal yang berubah yang mungkin buat banyak orang tuh aneh gitu. Apa sih lu gitu? Kayak freak mungkin ya. Enggak. Ya Tapi kayak banyak. aku percaya juga kalau kita kayak gini, ya udah kita nggak peduli dengan omongan orang. Betul, aku sih nggak peduli sih. Bukan kita terus nggak pedulinya, cuek enggak. Ya, Tapi kita lebih peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan mau diri kita jalan. Ya udah, kita jalanin ini sesuai kok dituntun Tuhan. Kita jalan bareng Tuhan. Kita nggak takut sama omongan orang. Kalau kita masih takut sama omongan orang, berarti kita ngelepasin gandengan tangan Tuhan. Betul. Kita lagi jalan sendiri lagi. Betul. Tapi ini nggak mudah, Ryan, karena aku juga kan punya warna, ya kan. Pada saat itu aku kadang gimana ya, dalam pikiranku kan kalau aku udah full time ya bener-bener udah gitu. Ini gimana warna? Jadi kan aku harus mengundurkan diri dong dari warna. Padahal warna sendiri pada saat itu baru terbentuk dengan formasi yang baru. Yang sama Ari sama Ira kan waktu Nina keluar kan kami yang berlima waktu itu audisi lagi kan. Nah itu aku mengundurkan diri kan itu pasti nggak mudah, maksudnya berat ya. Masih buat aku baru berat juga, formasi baru. Betul, buat teman-temanku juga pasti kan kamu apaan banget, kita baru terbentuk lu udah kayak gini gitu. Nah tapi puji Tuhannya kayak mereka itu sangat suportif. Mereka bahkan bilang gak usah keluar, it's okay, kamu tetap di warna aja. Aku bilang tapi nanti my priority sudah pasti akan berubah. Aku bilang aku apa adanya, aku nggak tutupin belak-belakan. Bisa jadi 99,9999% ya aku sama pelayanan. Aku bilang gitu, kamu akan oke nggak dengan itu? Jadi kalaupun memang nggak oke nggak apa-apa, keluarin aku aja gitu. Cuma teman-teman enggak dong, kita justru bangga ada di antara kita yang melayani Tuhan gitu. Ada salah satu temanku ngomong gitu, Mas Sarwana waktu itu kalau nggak salah yang nguatin banget. Betul. Nah tapi kan ini nggak gampang pasti gitu, karena kan aku yang tadinya kamu tahu kan orang involve banget, ini banget, tiba-tiba kan jadi kan udah beda ya, apa namanya fokusnya gitu ya. Dan itu pasti, dan itu sangat berdampak juga buat teman-teman gitu yang pada saat itu warna lagi gitu ya. Ya jadi aku juga berat pada saat itu juga, karena kan pasti mungkin aku juga in a way membuat mereka juga mungkin apa ya nggak oke mungkin gitu pasti ya, kayak apa namanya membuat ada takut khawatir akan terjadi ke depannya, apalagi kalau sebagai full time kan weekend pasti coret. Nah itu weekend coret. Betul, aku sampai bilang, Fat, kerjaanku jadi pendeta udah pasti weekend gitu. Sementara warna weekend. Banyak kan job di weekend. Betul. Nah itu tuh gimana gitu, kalian nggak apa-apa, udah cari aja anggota baru. Akhirnya gimana tuh? Mereka ya akhirnya kalau ada tawaran yang jam aku ibadah dan melayani, ya aku nggak ikut gitu. Dan mereka oke dengan itu, serius nggak apa-apa. Mereka sangat mendukung. Kalau misalnya kayak keluar kota, hari Minggu aku udah harus ada di ini, mereka akan atur gitu. Maksudnya manajemennya akan atur gimana. Pokoknya hari Minggu pagi aku udah ada di Jakarta lagi. Karena gerejaku kan itu di Jakarta ya, dan masih sangat sedikit di Indonesia waktu itu. Jadi ada komitmen yang tinggi kan gitu. Dan mereka oke tentang hal itu. Nah itu sebenarnya kan istilah sahabat setiawan. Betul. Aku sangat beruntung, bukan beruntung ya, blessed. Sangat terberkati. Punya Tuhan tempatkan karya di teman-teman yang sangat suportif, sangat sampai di warna yang sekarang pun masih seperti itu kan. Jadi kayak bener-bener apa namanya support banget ya. Dengan pelayanan Kak Arya di weekend yang coret itu tetap aja masih bisa ya. Dan yang terpenting apa? Tuhan sediakan waktunya kan. Betul, makanya kayak ya amazed lah ya dengan cara kerja Tuhan yang begitu hebat. Walaupun ya mungkin kalau misalnya teman-temanku ada yang gimana, aku juga minta maaf gitu, karena kan jadi banyak berubah ya pada saat itu gitu prioritinya. Aduh keren banget Kak Arya omongannya. Ya walaupun apa namanya Kak Arya menikah dengan sesama profesi yang hamba Tuhan, tapi pergumulannya biasanya lebih apa sih kayak gitu tuh? Ini mau tanya nih kayak tentang itu. Seperti pasangan-pasangan menikah pada umumnya kok ya. Oh enggak, terus volley gitu. Oh enggak lah ya. Meskipun kita udah pelayanan, tahu kebenaran, tapi kan kita masing-masing punya bagasi.
Iya. Oh iya. Punya Ada bagasi, bagasinya sendiri-sendiri. ada bagasi-bagasi yang ternyata masih Hmm. masih kebawa ya. Hmm. Penyesuaian ya nggak gampang buat kita. Ya. Aku orangnya sombong, suami juga aku Flores, dia Batak, sama-sama Wah. keras gitu kan ya, sama-sama idealis. Terus Hmm. kita dulu juga masih minim tentang hikmat-hikmat tentang membangun hubungan. Contoh bahasa kasih kami dulu masih nggak ngerti waktu kami nikah. Jadilah yang satu merasa sudah mencintai, yang satu sudah merasa mencintai dengan cara masing-masing. Akhirnya nggak ketemu karena merasa tidak dicintai gitu kan. Nah, ya akhirnya bisa berantem cuma perkara itu. Belum lagi misalnya suami aku tuh dari latar belakang yang dia itu melihat perempuan itu melayani, bisa masak. Saya tentu tidak ya. Dia tuh berharapnya figur yang seperti itu ya. Istri tuh pagi-pagi sarapan Siapin. sudah tersedia, rumah sudah rapi. Saya bangun pagi aja susah ya kan. Nah itu jadi perkara perlu adjustment gitu ya. Tapi kita bersyukur karena gini, aku sangat bersyukur aku ada di lingkungan ya, orang bilang komunitas, aku bilang ya gereja ya, yang benar-benar kita itu terbimbing. Jadi sampai hari ini aku udah dibilang jadi gembala sidang di gerejaku yang ini pun kami punya pembimbing, kami punya mentor. Tetap ada mentor. Tetap. Jadi kami dibimbing pernikahan kami sampai hari ini, parenting kami. Karena kan memang pembimbingan kan bagian dari amanat agung. Betul. Kan pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Anak Bapa dan Roh Kudus, dan hajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi nggak cuma udah dibaptis udah baik gitu, nggak selesai di situ. Terus diajarkan. Terus pemuritan. Betul. Jadi makanya mau mulainya kacau kayak gimana pun, asal mau dibimbing, mau terus ditumbuhkan ke arah Kristus, ya bisa bertumbuh terus gitu loh. Jadi setiap fase ya beda aja, gitu aja. Ya tetap belajar terus kan. Tetap belajar terus sampai ketemu Tuhan. Iya. Waktu kami juga ada pergumulan di mana kami juga menanti momongan yang lama, itu juga nggak gampang buat kami gitu kan. Pasti kaminya nggak apa-apa, tapi pressure dari sekeliling gitu kan, itu juga sesuatu. Jadi belum lagi kadang-kadang beda cara pikir tentang pelayanan. Pelayan Tuhan itu malah sering berantemnya bukan karena kitanya, karena pelayanan. Karena ngurusin orang, masalah orang jadi masalah kami. Waduh itu. Nah, kayak gitu. Jadi bawa masalah orang ke rumah malah akhirnya. Itu kan bersyukurnya anchornya jelas. Yaitu jelas. Firman Tuhan. Balik lagi firman bilang apa? Jadi istri mesti gimana, jadi suami mesti gimana, gitu kan? Wisdomnya ada semua di firman. Jadi itu sih yang aku sangat bersyukur. Sama, kita tidak sempurna. Nggak ada yang sempurna. Aku sama suamiku walaupun kami udah pelayanan, tidak imun dari konflik. Betul. Tidak imun dari orang banyak yang bilang, kalian tuh pasti ya di rumah tuh enggak gitu ya. Nggak pernah teriak-teriak kalau berantem. Ya enggak lah. Nggak mungkin gitu. Namanya manusia juga. Namanya manusia gitu kan. Tapi kita saling mengampuni, saling memaafkan, saling belajar, menyelesaikan konflik seperti yang Tuhan mau, belajar dari apa yang kita konflik itu untuk menjadi lebih baik ke depannya, ya kan? Terus bertumbuh. Ya betul. Belajar terus lah ya. Betul. Punya anak berantem gara-gara anak, ya kan? Beda, yang satu punya value begini dari keluarga, yang aku punya akhirnya nyatuinnya susah, nggak gampang. Puji Tuhannya ada firman lagi, ada komunitas yang bantu. Kalau enggak, pendeta juga manusia. Pendeta juga manusia itu. Iya, gitu loh. Mungkin kalau dari Karya sendiri ada pesan-pesan nggak buat keluarga-keluarga di sini? Sebenarnya kan, atau mungkin ada keresahan Karya untuk teman-teman di sini yang kita nggak bilang satu agama ya, keresahan di modernitas ini yang dengan segala hal-hal yang duniawi yang lekat itu, ada pesan-pesan nggak dari Karya? Apa ya? Bukan mau tahu ya, tapi maksudnya dari hidup aku secara pribadi, pengalaman hidup aku, apa yang aku jalani selama hidup ya. Aku pernah di dalam kehidupan yang sebelumnya ya, misalnya yang duniawi gitu ya. Dan lalu ya
kemudian mengenal Tuhan, masih hidup di dunia sampai Iya, hari ini, sekarang kita masih bukan nginjek berarti gitu, aku jadi terbang. gitu, enggak ya. Tapi memang sekarang ini kan banyak, maaf ya, banyak sebenarnya itu semua udah tertulis lagi Bible. Waktu kita nggak intim sama Tuhan, segala kekacauan akan terjadi. Waktu Adam dan Hawa tidak mau memilih untuk lebih mendengarkan Tuhan, terjadilah konflik antara mereka. Betul ya? Betul. Konflik orang terdekat. Waktu mereka jadi semakin jauh dari Tuhan, kan keluar ya dari Taman Eden, yang tadinya mereka sama-sama di Taman Eden, terjadilah kejahatan. Anaknya membunuh, kan? Kain Habel membunuh. Kalau kita semakin gak intim sama Tuhan, kita baca di Bible lebih lagi, di Kejadian 6, manusia katanya kan kecenderungannya berbuat kejahatan sampai Tuhan tuh menyesal. Bahkan dibilang tanah itu pada saat itu bumi menjadi polluted, menjadi terkutuk katanya. Bukankah itu yang terjadi saat ini? Iya betul. Sekarang Karena banyak ketidakbenaran. Betul. Waktu kita nggak intim sama Tuhan, dimulai dari kekacauan dengan hubungan dengan orang terdekat, kejahatan, sampai akhirnya bisa terus sampai akhirnya meluas, betul. Jadi kalau aku sih lihat, nggak apa-apa kita punya cita-cita ya, Tuhan kan kasih kita ya, gift, kita dikasih talenta, nggak apa-apa kejar itu, tapi jangan lupa yang terpenting itu kamu intim sama Tuhan. Karena kalau nggak intim sama Tuhan, talenta, prestasi, kan banyak sekarang orang pintar, tapi karena tidak bertuhan, nggak punya hikmat, membuat dunia jadi kacau kan, gitu. Jadi kalau kita intim sama Tuhan, kita kemudian diberikan berkat oleh Tuhan menjadi orang yang berprestasi, yang hebat. Kalau kita jelas, kita intim, anchornya jelas, kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Pasti koridornya apa yang menyenangkan Tuhan. Betul. Bukan cuma mau apa yang ambisi pribadi aja, tapi apa yang Tuhan menyenangkan Tuhan. Gitu ya. Dan aku sih yakin niscaya itu akan dunia akan menjadi lebih baik. Nah, aku bersyukur saat ini aku istilahnya bekerja ya di ladang Tuhan, di mana aku punya kesempatan bisa membantu banyak orang untuk bisa intim sama Tuhan. Mungkin aku nggak bisa mengubahkan Indonesia. Ubahin satu orang aja atau satu keluarga yang tadinya mau bercerai, kemudian kita bantu untuk intim sama Tuhan, akhirnya ada satu generasi terselamatkan. Betul banget sih. Bener gak? Waktu mereka melihat papa mamanya bisa reconcile di dalam Tuhan, bisa berubah, bertransformasi, anak terinspirasi, akhirnya anak juga mencintai Tuhan, satu keluarga terselamatkan. Nanti mereka akan pay it forward kan kepada sekelilingnya. Jadi mungkin kelihatan kayak seperti kayak nggak penting, nggak berarti, satu mungkin individu kayak nggak penting ya. Kayak nggak, tapi impact-nya itu akan banyak sekali. Jadi seandainya kita itu bisa punya hati seperti itu aja, kita peduli, satu kita intim sama Tuhan. Kalau orang intim sama Tuhan pasti mencintai sesama dan peduli, nggak cuma mikirin hidup kita sendiri. The world will be not just a better place gitu loh. Bener-bener dunia yang seperti yang Tuhan rancangkan. Dari sejak semulanya. Itu sih. Banget ya, waduh. Ya semoga teman-teman juga bisa mulai dari diri sendirinya mencoba untuk intim dengan Tuhan. Betul. Apapun agamanya tidak terbatas, intim tapi sama Tuhan. intimlah dengan Tuhanmu, karena itu akan menjadi lebih, membuat masyarakat lebih baik, Indonesia lebih baik, dunia lebih baik. Amin. Thank you banget Kak Arya udah waktunya. Makasih Oli. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen-komen di video ini, apalagi kalau kamu kenal dengan Kak Arya. Thank you. God bless.